Bursa Efek Indonesia mencatat hingga 19 Januari terdapat 45 perusahaan yang tengah mengantri untuk IPO, di mana 2 perusahaan diantaranya berasal dari sektor keuangan. Kini, Bank Daerah Ibu Kota, Bank DKI, akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Saya akan bahas dalam Bank DKI segera masuk Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, Bank Pembangunan Daerah, Bank DKI, dikabarkan akan melakukan aksi penawaran saham umum perdana atau IPO yang ditargetkan dapat menghimpun dana segar sekitar 150 juta US dollar hingga 200 juta US dollar atau setara dengan 2,26 hingga 3,01 triliun rupiah. Nah, dalam berbagai kesempatan, manajemen Bank DKI menyatakan bahwa perusahaan ini masih menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan IPO. Kestabilan pasar menjadi salah satu pertimbangan utama dari perusahaan. Sebenarnya, isu IPO ini sudah ada sejak tahun 2018 hingga 2019. Namun, rencana tersebut batal direalisasikan karena beberapa hal yang dinilai menjadi penyebab. Di antaranya adalah kondisi pasar saham yang anjlok pada 2019 lalu karena dipengaruhi oleh stabilitas politik jelang pemilu. Lalu sejalan dengan itu juga ada pergantian DPRD DKI Jakarta ketika pemilu pun dinilai turut mempengaruhi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana laporan keuangan ini. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini dia adalah rasionya dulu ya, berarti yang akan saya bahas terlebih dahulu. Ini adalah rasionya, di mana kita lihat ya, net interest margin-nya berada di 4,6%. Ini artinya apa? Kalau dibandingkan dengan peers lainnya kan sebenarnya angkanya di bawah dari Bank Jawa Barat, Bank Jawa Timur, dan juga Bank Sumut. 4,6% artinya apa? Bank DKI Jakarta tidak terlalu mengambil margin yang sangat besar ya. Jadi tidak mengambil untung yang terlalu besar jika dibandingkan dengan peers yang lain. Lalu kalau kita lihat dari NPL gross-nya atau non-performing loan-nya, ini pun angkanya masih jauh dari rules of thumb. Rules of thumb-nya kan ada di 5%. Ini berada di angka 1,8%. Artinya kolektabilitas dari Bank DKI Jakarta ini masih terhitung bagus. Bisa diambil dengan baik kredit-kredit yang disalurkan kepada para kreditur. Artinya karena memang balik lagi kita melihat NIM-nya atau net interest margin-nya karena memang tidak mengambil margin yang terlalu besar, jadi diperkirakan ataupun diprediksikan bahwa Bank DKI memang memberikan bunga yang kompetitif sehingga para kreditur pun bisa membayar kreditnya dengan baik. Lalu dari segi CAR-nya atau kecukupan modalnya ini masih di atas rata-rata. Ya, masih oke lah, masih baik karena kalau dibandingkan lain-lain kan 17,7%, 22,6%, 19,7%. CAR-nya ini berada di 23% yang artinya cukup modal untuk bisa melakukan ekspansi dan memberikan kredit lagi. Jadi sekali lagi memang dari segi permodalan masih terkategori aman. Lalu return on equity-nya, imbal hasil bagi pemegang sahamnya cukup besar, 10,48%. Kenapa memang angkanya kecil dibandingkan dengan yang lainnya? Lagi-lagi ya memang dari net interest margin-nya memang tidak terlalu besar, sehingga yang dihasilkan pun tidak terlalu besar, meskipun 10,48% ini masih sangat baik. Nah, kalau kita lihat nih dari segi BOPO-nya atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional juga cukup bagus, cukup efisien, berada di 76,2% jika dibandingkan dengan lainnya. Ini masih ada di kisaran rata-rata peers ya. Dengan 76,2% artinya perusahaan untuk bisa menghasilkan Rp1 hanya membutuhkan 0,76 sen atau 0,76 rupiah untuk bisa menghasilkan Rp1. Jadi masih dalam kisaran efektif. Ini dari rasio keuangannya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari segi bisnis masih bagus sebagai lembaga intermediasi, dananya juga tumbuh. Nah, sekarang kita akan lihat nih dana yang tumbuh itu maksudnya apa? Kita masuk ke laporan keuangan. Kita akan lihat laporan keuangannya seperti apa dari Bank DKI Jakarta. Nah, ini dia. Kalau saya akan coba jabarkan dari kuartal 4 2019 terlebih dahulu ya. Memang sebenarnya dari kuartal 4 2019 ke 2020 terjadi penurunan karena kita tahu 2020 adalah eranya COVID sedang tinggi-tingginya. Melonjak lagi di kuartal keempat 2021 di 727 dan baru sampai kuartal 3 2022 saja sudah bisa berada di 726 juta rupiah. Ini dari laba bersih. Liabilitasnya juga termasuk melonjak ya 46,3 triliun sampai dengan di kuartal ketiga 2022 berada di 65,33 triliun.
Lalu ekuitasnya juga cukup melonjak walaupun tidak melonjak tinggi. Kalau di kuartal 4 di 9,2 triliun, tetapi di kuartal ketiga bisa mencapai 9,9 triliun rupiah. Total asetnya, jadi kalau misalkan kita lihat dari kuartal keempat 2019 di angka 55,6 triliun, di kuartal ketiga 2022 di 75,24 triliun. Nah, kenapa sih aset ini bisa melonjak? Karena saya coba baca dari laporan keuangan ya, pemberian kredit di kuartal ketiga 2021 ke kuartal ketiga 2022 ini melonjak. Sebagai lembaga intermediasi, jadi bisa dikatakan bisnisnya bagus, di mana di kuartal ketiga 2021 memberikan kredit 32 triliun rupiah, tapi di kuartal ketiga 2022 bisa memberikan sudah mencapai 39 triliun rupiah. Dan sekedar informasi saja bahwa memang sebenarnya Bank DKI ini belum spin off, jadi masih ada Bank DKI yang konvensional dan juga ada Bank DKI Syariah. Lalu secara deposito juga ini meningkat karena apa? Karena Bank DKI mendapatkan dana murah atau dana pihak ketiga yang cukup tinggi. Di kuartal ketiga 2021 mendapatkan dana 28 triliun rupiah. Di kuartal ketiga 2022 mendapatkan dana murah atau dana pihak ketiga hingga mencapai 36 triliun rupiah. Ini artinya melonjak 8 triliun rupiah. Jadi bisa dilihat kenapa total asetnya naik, karena depositnya bagus, kreditnya naik, jadi bisa dikatakan Bank DKI lagi-lagi sebagai lembaga intermediasi secara operasional berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat di 2021, saya juga coba menjabarkan, Bank DKI sudah merealisasikan target laba bersih senilai 90,57% atau 563,83 miliar rupiah dari target laba bersih perusahaan sampai dengan akhir 2021 dengan nominal 622,67 miliar. Sementara kalau dari segi pendapatan sampai dengan kuartal ketiga 2021, Bank DKI juga sudah merealisasikan pendapatan senilai 76,75% atau 3,52 triliun dari target pendapatan sampai dengan akhir 2021 di 4,59 triliun rupiah. Jadi kalau misalkan kita lihat dari 2021 sudah terjadi peningkatan ataupun kinerja yang cukup baik, di kuartal ketiga 2022 juga terus menunjukkan kinerja yang semakin baik. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian terakhir. Bagaimana sih ke depannya atau sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dari IPO Bank DKI ini? Kita akan masuk ke slide terakhir. Jadi dari selagi masih mendapatkan dana murah atau dana pihak ketiga yang masih moncer, dapat dikatakan kinerja Bank DKI ini masih bagus. Dan apa yang menjadi fokus dari Bank DKI adalah captive marketnya. Captive marketnya dari bank daerah, khususnya Bank DKI Jakarta ini kan adalah PNS, BUMD, di mana selagi DKI Jakarta masih menjadi ibu kota, artinya PNS jumlahnya masih akan lebih dominan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Lalu kantor-kantor besar yang bersifat BUMD juga masih akan berfokus ataupun berlokasi di DKI Jakarta, sehingga captive marketnya dari Bank DKI masih sangat baik. Dan kalau misalkan dilihat dari Bank DKI, apa alasan untuk melakukan IPO, sebenarnya mungkin karena memang belum ada ya penjelasan lebih lanjut terkait alasan Bank DKI untuk melakukan IPO selain ekspansi, yaitu adalah OJK memiliki ketentuan bagi para bank daerah untuk memiliki modal inti 3 triliun rupiah. Tetapi Bank DKI sudah memiliki modal inti sampai dengan 9 triliun rupiah. Sehingga besar kemungkinan Bank DKI berusaha untuk memenuhi ataupun memenuhi permintaan ataupun ketentuan OJK agar bank daerah yang memiliki modal besar untuk bisa melakukan konsolidasi bersama dengan bank-bank daerah lainnya yang mungkin jumlah ataupun modal intinya kecil dan bergabung dalam kelompok usaha bank atau KUB. Nah, gimana caranya untuk melakukan KUB ini? Dengan memiliki sebagian kecil dari saham dari bank-bank dengan modal kecil tersebut. Nah, selain itu, apa yang mungkin bisa menjadi alasan dari Bank DKI ini IPO adalah dengan IPO, saat ini kan Bank DKI masih berada di kategori KBMI 2 dengan modal 9 sampai dengan 14 triliun rupiah. Saat ini modal DKI sekali lagi saya sampaikan di 9 triliun rupiah untuk modal intinya saja. Jadi jika bisa mendapatkan dana segar 5 triliun saja dari IPO ini, maka Bank DKI bisa naik kelas ke kategori KBMI 3. Sehingga dengan naik kelas itulah Bank DKI bisa lebih fleksibel secara likuiditas dan permodalan.